Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah toko dan 2 mobil ludes terbakar di Mimika. Sekda Kabupaten Sarmi dianiaya sekelompok warga saat berusaha membuka blokade jalan. 5 mayat korban miras oplosan dibawa ke kota Sorong. Lima rumah toko dan 2 mobil beserta 7 petak kamar kontrakan di Jalan Busiri, Mimika ludes dilalap si jago merah Sabtu lalu. Kebakaran itu diduga akibat kelalaian salah satu pemilik rumah. Dari keterangan salah satu penghuni kontrakan, api berasal dari parkiran mobil. Diketahui saat itu pemilik rumah sedang menyedot BBM dari salah satu mobil dan tiba-tiba terjadi kebakaran. Pemilik rumah beserta penghuni kamar kontrakan berusaha memadamkan api, namun usaha mereka tidak berhasil. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api sudah keburu melahap seluruh bangunan rumah. Pemilik rumah hanya dapat menyelamatkan diri dan tidak ada satupun barang berharga yang dapat diselamatkan. Kebakaran dari mobil situ. Mungkin itu ada isi bensin itu. Kebetulan itu juga ada merokok. Merokok jadi kebakaran pertama itu dia punya mobil langsung hitam. Nah nanti saya itu baru biasa menyala untuk kapal sengnya. Jadi orang masih tidur. Ini tidak tahu nanti selesai doang sudah teriak kebakaran baru itu keluar itu. Cuma orang siram dengan air sama saja. Kalau bensin kan dia di kamar sebelah ada bensin, di mobil dua semua kan ada bensin. Jadi dia merokok sementara dia sedot dia punya bensin itu. Kebakaran tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Elias Bakai Sabtu lalu dianiaya sekelompok orang. Elias Bakai dikeroyok saat berdialog dengan warga yang memblokade jalan Trans Sarmi, Jayapura. Saat itu Elias meminta warga membuka blokade jalan karena masyarakat tidak bisa melintas ke arah Sarmi maupun ke arah Jayapura. Namun warga menolak dengan alasan biaya pembebasan jalan tersebut belum dilunasi pemerintah. Warga yang emosi lalu menyerang dan menganiaya Sekda hingga Elias terluka di kepala. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa, namun kondisi semakin tidak terkendali. Akibat aksi saling serang itu, Sekda Sarmi dan 3 polisi terluka akibat dikeroyok dan terkena anak panah. Pak Sekda dikawal oleh Kabahop dan anggota Polres menjumpai warga masyarakat di sana, namun juga lakukan komunikasi, tidak menemukan suatu titik temu, bahkan warga masyarakat melakukan penganiayaan terhadap Bapak Sekda yang mengenai bagian kepala. Terus kemudian rekan-rekan kami berupaya untuk mengamankan Pak Sekda dan membawa lari, dan pada saat itu terjadi pengejaran terhadap Pak Sekda. Dan anggota kami juga mengalami luka 3 orang, dan saat itu juga beberapa anggota untuk mengamankan lokasi, dan Pak Sekda diamankan di posisi melakukan perawatan. Dari permasalahan dimaksud ada Pak Sekda, 3 anggota kami dan 6 anggota masyarakat yang ada di sekitar lokasi, karena pada saat itu mereka memaksakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sekda. Maka dari itu langkah-langkah Polres Sarmi mengambil untuk membubarkan warga masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap anggota kami yang melakukan pengawal, termasuk dengan Pak Sekda saat itu, sehingga terjadi luka-luka yang mengalami pada masyarakat di Sarmi.
Hingga berita ini disusun, ratusan polisi masih bersiaga di jembatan Tor Atas untuk mengamankan situasi. Sementara blokade jalan Trans Sarmi Jayapura sudah dibuka. Arthur melaporkan dari Sarmi, Papua. Kasihan. Sekelompok warga memblokade jalan Trikorawosi, Manokwari, Sabtu lalu. Belum diketahui pasti penyebab blokade itu, namun blokade diduga terkait perkelahian sejumlah pemuda yang dipengaruhi minuman keras. Blokade dilakukan tepat di depan Hotel Fajar Manokwari. Sejumlah warga menyampaikan protes dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Warga protes karena keluarga mereka ditahan polisi, karena sehari sebelumnya sejumlah warga ditangkap polisi karena mabuk di lokasi yang sama. Kabak Ops Polres Manokwari Kompol Musa Jadi Permana mengatakan masih bernegosiasi dengan warga yang memblokade jalan. Ini ada sekelompok warga menyampaikan aspirasinya terkait kekecewaannya mengenai sebuah kejadian tadi siang ya dekat dengan lokasi saat ini. Kejadiannya dipicu karena apa? Nah, untuk kejadiannya kita masih cari keterangan lebih lanjut ya, yang pastinya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat itu dipicu karena minuman keras, apa benar? Nah, itu belum, nanti kita akan ada kelanjutan ya untuk keterangan yang lebih pasti. Para warga yang mengajukan aspirasi itu sudah dipanggil ke kantor untuk diajak. Ya, saat ini kita ajak berdiskusi. Kita ajak diskusi di tempat ini. Aksi blokade berarti sudah ada. Ya, alhamdulillah sudah terselesaikan ya untuk malam ini. Ada berapa orang yang diamankan? Ada berapa orang yang diamankan? Tidak diamankan, yang kita ajak tadi yang aspirasi sekitar 5 orang. Polisi akhirnya membuka paksa blokade sehingga arus lalu lintas kendaraan berjalan normal. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Lima jenazah korban pesta miras oplosan di kota Jayapura tiba di rumah duka Kompleks Rufai Pantai, Kota Sorong pada Sabtu lalu. Tangis tak terbendung saat jenazah dijemput ratusan warga dan kerabat korban. Sebagian sulit menerima kematian tragis anggota kerabat mereka. Kelima jenazah masih disemayamkan di rumah duka. Warga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Pemakaman rencananya akan dilakukan hari ini. 5 warga Kota Sorong meninggal dunia akibat menenggak minuman keras oplosan. Kapolres Kota Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi Johannes Kindangin mengunjungi salah satu rumah korban. Selain memberikan penghiburan dan bela sungkawa, Kapolres juga memberi sumbangan bahan makanan kepada keluarga korban. Keluarga dari Rufai ini bekerja di lokasinya di Jayapura. Mereka informasinya meninggal di daerah Jayapura, bukan di daerah Sorong Kota. Cuman memang pekerjaan dari sini. Tapi kami sudah koordinasi dengan Polres Jayapura untuk mengambil tindakan apakah meninggal mengakibatkan apakah karena minuman ataupun penyakit lainnya. Rencana mau dikuburkan kapan jenazah ini? Hasil koordinasi kami dengan ketua kepala suku dan ketua adat termasuk juga ketua tokoh masyarakat. Jadi rencananya sudah sepakat kami besok jam 1 siang untuk langsung pemakaman, jadi dijadikan satu semua 5-nya. Sementara masih di Jayapura. Karena lokus deliktinya TKP-nya Jayapura, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Jayapura. Polres Jayapura lagi melakukan penyidikan untuk KS-nya, penyelidikan. Pak, dari hasil pemeriksaan di Pandawa sendiri ada ditemukan bahan-bahan kimia ya? Benar, jadi untuk sementara di lokasi tempat penginapan HS, kami dari Polres Sorong Kota mendapatkan ada beberapa barang bukti. Barang bukti itu etanol dan beberapa jenis bahan kimia lainnya, sehingga kami lagi terus untuk mencari penyidikan lebih lanjut.
Kalau untuk human trafficking sendiri, kan lokus deliknya di sini, apakah yang bersangkutan akan diperiksa di sini? Kami lagi cek untuk hasil untuk siapa yang menjadi human trafficking, nanti kami akan berpanggil HS tersebut. Kami lagi dalami kasus tersebut, termasuk juga tempat penginapan. Kapolres berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap HS yang diduga memberi minuman keras oplosan kepada korban. Saat ini Polres Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan di lokasi penginapan Pandawa dan Mangaman. Sejumlah barang berupa cairan etanol dan bahan kimia lain sudah disita aparat. HS yang mempekerjakan kelima korban dituduh telah memberikan minuman keras oplosan kepada kelima korban. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Diduga mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara mobil bak terbuka atau blakos menabrak dua pengendara motor hingga terlempar dan terseret beberapa meter di Jalan Esau Sesa, Manokwari pada Sabtu lalu. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua pengendara motor luka parah. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari. Polisi menyita mobil blakos dengan dua sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara sopir mobil saat ini tengah diperiksa. Untuk barang bukti yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan. Kemudian untuk pengemudi mobil yang kita duga pelaku terduga di awal memang tidak menyerahkan diri ke kantor polisi, tetapi mengamankan diri di pemilik, sehingga petugas kami dari unit laka lantas setelah mendatangi kediaman dan kendaraan sudah kita bawa menuju ke Polres untuk dilaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Tadi sudah ada tersangkanya? Sudah ada di kita terduga itu sudah kita amankan. Kemudian tadi sempat akses jalan sempat terhenti kurang lebih 1 jam. Namun setelah kita negosiasi, kita berikan beberapa masukan. Alhamdulillah jalan sudah kembali normal dan aktivitas sudah bisa kembali jalan seperti biasa. Untuk korban sementara masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Nanti untuk identitas masih diambil oleh petugas di lapangan. Tadi sesuai keterangan awal ada 3 orang. Ini perkembangan lebih lanjut update-nya akan disampaikan. Pelakunya katanya mabuk kan? Mabuk di dalam itu kendaraan masih kita dalami lagi, masih butuh pendalaman lagi. Kenapa? Mobil tadi kami ambil dari seputaran Polisi Tidur 13 seputaran itu, karena dia setelah mengemudikan jalan menuju sana dia berhenti di situ. Tadi 3 ban, 1 ban tidak berfungsi lagi. Polisi juga menduga pengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua menempatkan ratusan polisi dan tentara di 7 titik di Dogiai mencegah penyerangan susulan. Polda sebelumnya harus berkoordinasi dengan warga karena ada 3 wilayah yang menolak kehadiran pos polisi dan TNI di Dogiai. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pembangunan pos polisi dan tentara di Dogiai akan memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat sehingga harus diterima warga. Anggota PKO Polda Papua baik Brimob maupun Polres dari Nabire sekarang sudah 1 SS Kalbi, kemudian ada rekan-rekan dari TNI 1 ST yang sudah ada di sana. Jadi setibanya Karoob serta pejabat utama Polda Papua dengan Satgas dan Kapten di sana melakukan koordinasi dengan pihak Pemda yang dihadiri oleh Pak Sekda dan koordinasi dengan pihak TNI. Maka rekan-rekan BKO yang ada dari Polda, dari Brimob maupun Polres yang ada di sana itu sudah diplotting 7 titik. Memang ada awalnya ada 3 lokasi warga masyarakat keberatan. Dalam arti kata, saya tidak mau dikasih pos kalau posnya nanti ditinggal. Pada prinsipnya polisi harus hadir pada setiap saat di masyarakat ini, keinginan masyarakat. Maka setelah lakukan komunikasi dengan pihak masyarakat yang ada di sana, 3 pos inilah disampaikan akan tetap mengingat, sehingga pada saat kapanpun mereka akan memberikan pelayanan pengamanan di wilayah Kamu ya, sebagai ibu kota Kabupaten Dogiai.
Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku pembakaran 20 rumah dan kios. Pelaku diduga melarikan diri ke arah hutan, namun tim penyidik sudah mengantongi beberapa nama yang diduga bertanggung jawab. Sejauh ini situasi di Kabupaten Dogiai sudah kembali aman dan normal. Pengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Melakukan identifikasi dan beberapa informasi yang dikumpulkan oleh rekan-rekan tim penyidik yang dipimpin oleh Dirkrim yang sudah tiba bersama Karo-op, mendapatkan ada beberapa nama yang saat itu berada di sekitar lokasi dan berada di Dogiai. Namun setelah kita buru dan kita cari hingga kemarin belum kita dapatkan. Mereka dari keterangan beberapa saksi, mereka sudah lari ke wilayah hutan-hutan yang ada di sekitar Dogiai. Apakah mereka akan lari ke Paniai atau lari ke daerah-daerah lain seperti ke Nagiri. Namun demikian kami pastikan bahwa nama-nama itu akan kita buru dan kita cari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembakaran 20 rumah dan kios terjadi 22 Mei lalu dipicu bentrokan sekelompok warga. Polisi dan tentara berusaha melerai, namun malah diserang sekelompok warga secara membabi buta. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua. Menteri Dalam Negeri Sabtu lalu mengambil sumpah janji jabatan 5 penjabat bupati dan wali kota Jayapura. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja, kantor pusat Kemendagri Jakarta. 5 kabupaten yang diisi penjabat yaitu Kabupaten Sarmi, Mapi, Nduga, Lanijaya, dan Kota Jayapura. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelantikan penjabat untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut. Tito meminta penjabat yang baru bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban, terlebih mempersiapkan Pilkada 2024. Kepercayaan dari pimpinan negara dan juga dari masyarakat dari rakyat untuk bupati, sekaligus juga tentunya amanah Tuhan Yang Maha Kuasa ini tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka mengisi kekosongan, kita tidak terlalu lama ada kekosongan karena pembangunan di Papua harus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus berjalan. Untuk itu saya berpesan yang pertama, tolong dijaga betul situasi keamanan dan ketertiban di Papua, karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing. Tolong Bapak Ibu sekalian menelaah betul persoalan-persoalan yang ada di daerah masing-masing, program-program yang ada tolong dijalankan di berbagai bidang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing yang saya yakin Bapak sudah paham. Kemudian bangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah-daerah lain di sekitar tetangga, termasuk juga bangun hubungan baik dengan para staf yang ada. Juga tentunya dengan jajaran Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, gereja, adat, tokoh wanita, dan lain-lain perlu dirangkul. Ini adalah ujian kemampuan manajerial dan leadership bapak-bapak sekalian, dan sesuai dengan sumpah janji saya tadi akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta dukungan seluruh masyarakat di Kota Jayapura agar bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dicanangkan pejabat sebelumnya. Memiliki dan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup berat dalam rangka bagaimana menjalankan kesinambungan keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan masyarakat di Kota Jayapura. Kota Jayapura kita ketahui sebagai kota yang sangat heterogen,
kota yang dinamis, kemudian juga kota yang menuju kepada kota modern. Karena itu dinamika masyarakat yang terjadi hari ini di Kota Jayapura dalam rangka membangun diri, membangun kota, membangun masyarakat Kota Jayapura, maka pemerintah Kota Jayapura dan juga selaku penjabat wali kota tentu harus memiliki sikap yang adaptif, sikap yang responsif dalam menyesuaikan semua kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat di Kota Jayapura. Tentu saya tidak akan bisa mampu ketika bekerja sendiri. Karena itu saya yakin, kemudian juga saya percaya dan juga saya mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Tito juga mengingatkan Bupati dan Wali Kota membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, merangkul tokoh di Papua dan meraih simpati rakyat dengan bekerja untuk kepentingan rakyat Papua. Hendra melaporkan dari Jakarta. Sudah bukan lagi rahasia, tugas polisi tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, namun juga berperan sebagai guru. Polisi mengajar anak-anak di 5 wilayah rawan teror KKB, salah satunya di Kabupaten Duga. Anak-anak di Kenyam senang karena mereka bisa bermain sambil belajar bersama polisi yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens, kendati harus belajar di lapangan terbuka. Belajar mengajar ini merupakan salah satu program polisi di daerah Pegunungan Tengah Papua. Tugas ini sangat mulia sekaligus beresiko karena harus mengajar anak-anak di wilayah rawan teror kelompok bersenjata. Polisi juga membagikan tas sekolah serta alat tulis agar anak-anak ini semangat belajar menimba ilmu. Ini saya dapat tas dan juga bendera dan pesawat. Terima kasih Mas Token. Di sebagian besar wilayah di Pegunungan Tengah masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang baik. Pemerintah diharapkan turun tangan karena pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia. Dari Kabupaten Duga, Igobat Momolin melaporkan. Pasukan Marinir 3 atau Pasmar 3 menggelar kejuaraan lari yang diikuti tentara dan kalangan umum. Start dimulai dari markas Pasmar 3 Katapop dan finish di Pasmar 3 kilometer 13 Kota Sorong. Lintasan sepanjang 39 km ini melewati jalan aspal, jalan beton hingga melintasi trek menanjak dan melewati lahan pertanian. Antusiasme peserta sangat tinggi kendati harus melewati trek panjang dan berat. Komandan Pasmar 3 Brigjen Rudi Sulistianto mengatakan kejuaraan ini digelar untuk memperkenalkan olahraga lari kepada masyarakat, serta mencari bibit pelari maraton baik di kalangan Pasmar 3 maupun secara umum. Di dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Pasmar 3 yang keempat, kami menggelar berbagai macam event olahraga. Dan pada pagi hari ini kita menggelar olahraga yang kami sebut dengan Marine Barrier, di mana lari jarak jauh dari Katapop, kesatuan kami yang di Katapop, dengan nanti finish di KM 16 di Mako Pasmar 3 dengan jarak 37 km. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari bibit-bibit olahraga lari jarak jauh, baik di lingkungan kami sendiri maupun dari luar. Pada event kali ini kami telah melaksanakan seleksi sebelumnya, di mana diikuti oleh 273 pelari. Kemudian kami seleksi dan yang berhasil masuk seleksi hanya 40 pelari sampai saat sekarang. Kemudian kami mulai melakukan persiapan mulai bulan Februari sampai dengan kemarin dan kita laksanakan hari ini. Rudi berharap kejuaraan olahraga seperti lari jarak jauh atau maraton
dapat melahirkan atlet lari jarak jauh dan bisa berkompetisi di tingkat nasional. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.